Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas A Intralaya, ingin menampilkan hasil diskusi kami dalam tugas mata kuliah pengantar ilmu politik yang diberikan oleh Bapak Khairun Nas. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan, saya Wendy Kurniawan dan 9 teman saya yang lainnya, yaitu Trioni Mulasi, Nabila, Muhammad Aditya Chandra, Yulia Utami, Muhammad Zaki, Inaya Salsabila Faiza, Muhammad Khairi Rizkillah, Putri Anggida Manik, dan Hana Mardia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya, yaitu tentang masyarakat sipil, partisipasi politik, dan gerakan sosial. Pengertian partisipasi politik secara bahasa. Partisipasi berasal dari bahasa Latin, yaitu pars yang artinya bagian, dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti mengambil bagian. Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik, di mana adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara. Maka dari itu, warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Menurut Soeharno, partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Pengertian partisipasi politik menurut para ahli, Kit Paulus memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Yang kedua, Herbert McCloskey dalam International Encyclopedia of the Social Science, Herbert McCloskey memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Yang ketiga, Samuel P. Huntington dan John M. Nelson dalam No Easy Choice, Political Participation in Developing Countries. Huntington dan Nelson, partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud sebagai pembuat keputusan oleh pemerintah. Menurut Myron Weimer, partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Mohtar Mas'ud dan Colin McAndrews antara lain. 1. Modernisasi di segala bidang akan berimplikasi pada komersialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas. 2. Terjadinya perubahan struktur kelas baru yang diakibatkan dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi. 3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern, ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara. Yang keempat, adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan seringkali mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Dan yang kelima, keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial, dan budaya. Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas kepartaian ini dalam proses politik disebut sebagai proses partisipasi politik, di mana partisipasi politik dapat dikatakan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih wakil-wakilnya di lembaga-lembaga perwakilan melalui sistem kepartaian yang secara langsung atau tidak langsung diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah atau public policy. Selanjutnya, seperti aktivitas politik lainnya, maka proses partisipasi politik meliputi beberapa tindakan atau aktivitas politik yang melibatkan masyarakat, antara lain 1. Memberikan suara di pemilihan umum, 2. Menghadiri rapat umum,
3. Mengadakan hubungan atau connecting atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Dan yang keempat, menjadi anggota partai atau pelaku salah satu gerakan sosial. Herbert McCloskey menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum, atau the term political participation will refer to those voluntary activities by which member of a society share in the selection of rules and directly or indirectly in the formation of public policy. Hal terpenting yang menjadi perhatian utama dalam proses partisipasi politik adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah yang menyebabkan gerakan sosial. Meskipun fokus utama dari proses partisipasi politik lebih luas dari sekedar mempengaruhi keputusan pemerintah, tetapi lebih banyak bersifat abstrak, yakni usaha-usaha untuk mempengaruhi proses alokasi nilai secara otoritatif atau kepentingan masyarakat. Gerakan sosial. Gerakan sosial adalah gerakan yang lahir dari kondisi masyarakat yang menggambarkan ketidakadilan dan adanya sikap semena-mena maupun sikap yang tidak semestinya terhadap rakyat, sebagai reaksi yang bertujuan menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai adanya ketidakadilan. Gerakan sosial adalah aksi yang terorganisir dari arti kelompok sosial masyarakat tertentu dalam menghadapi adanya ketimpangan, di mana negara mengabaikan hak-hak rakyat yang ditandai dengan cara-cara oposisi, yaitu di luar jalur pemerintahan atau bahkan yang berlawanan dengan kaidah hukum yang berlaku. Baiklah, saya Inaya Salsabila Faizah akan melanjutkan materi tentang karakteristik gerakan sosial. Yang pertama yaitu dilakukan secara kolektif. Kolektif berarti dilakukan lebih dari satu individu yang membentuk kesatuan. Gerakan sosial pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang dalam jumlah yang besar atau banyak. Yang kedua yaitu terorganisir. Gerakan sosial diatur dalam suatu kesatuan sesuai dengan tatanan atau kaidah yang berlaku. Terorganisir berarti memiliki struktur, tata cara, tujuan, anggota, akses yang terarah dan jelas. Dalam hal ini, terorganisir sama dengan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu memiliki ideologi. Adanya ide-ide maupun pemikiran kemudian memunculkan ideologi yang dapat dijadikan dasar pada sebuah gerakan sosial. Ideologi merupakan konsep yang tersistem yang dijadikan dasar yang memberikan arah dalam kehidupan, yang berupa cara berpikir dari sekelompok orang, meliputi kumpulan arti nilai ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan dalam menentukan tindakan dalam dinamika sosial politik. Yang keempat yaitu dilakukan dalam waktu jangka panjang. Gerakan sosial pada dasarnya dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, jadi tidak dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi berkelanjutan atau dilakukan secara terus-menerus. Yang kelima yaitu bersifat dinamis. Salah satu tujuan dari gerakan sosial adalah merubah sistem atau tatanan sosial yang berlaku di masyarakat. Dinamis dalam hal ini berarti gerakan sosial bertujuan untuk melakukan pembaruan pada keadaan sosial politik yang dinilai stagnan, jadi tidak cenderung kaku. Selain itu, juga untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang baru dan sesuai dengan harapan masyarakat. Yang keenam yaitu mengandung nilai-nilai sosial. Secara mendasar, dalam gerakan sosial mengandung nilai-nilai sosial yang dianut oleh para anggotanya. Mengingat salah satu definisi gerakan sosial yang mengandung makna bahwa gerakan sosial berfokus pada isu-isu sosial maupun berhubungan dengan aktivitas sosial di masyarakat. Jenis-jenis gerakan sosial. Menurut Syarbaini, pada tahun 2013, jenis-jenis gerakan sosial diantaranya yaitu 1. Gerakan perpindahan atau migratory movement, yaitu arus perpindahan ke suatu tempat yang baru. Umumnya, individu dalam jenis gerakan ini tidak puas dengan keadaan sekarang dan bermigrasi dengan harapan memperoleh masa depan yang lebih baik. 2. Gerakan ekspresif atau expressive movement, yaitu gerakan penduduk untuk mengubah sikap mereka sendiri dan bukan mengubah masyarakat. Sebenarnya, individu dalam jenis gerakan ini hanya merubah persepsi mereka terhadap lingkungan luar yang kurang menyenangkan daripada mengubah kondisi luar itu sendiri. 3. Gerakan utopia atau utopian movement, yaitu gerakan yang bertujuan menciptakan lingkungan sosial ideal yang dihuni, atau upaya menciptakan masyarakat sejahtera yang berskala kecil. 4. Gerakan reformasi atau reform movement, yaitu gerakan yang berupaya memperbaiki beberapa kepincangan atau aspek tertentu dalam masyarakat,
tanpa memperbarui secara keseluruhan. 5. Gerakan revolusioner atau revolutionary movement, yaitu gerakan sosial yang melibatkan masyarakat secara tepat dan drastis dengan tujuan mengganti sistem yang ada dengan sistem yang baru. 6. Gerakan regresif atau reaksioner, yaitu gerakan yang berusaha untuk mengembalikan keadaan kepada kedudukan sebelumnya. Para individu yang bergabung dalam gerakan ini adalah orang-orang yang kecewa terhadap kecenderungan sosial yang sedang berjalan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Putri Anggida Manik. Gerakan perlawanan atau resistance movement, yaitu gerakan yang berusaha melawan perubahan sosial tertentu. Gerakan progres atau progressive movement, yaitu gerakan yang bertujuan memperbaiki masyarakat dengan cara mengadakan perubahan-perubahan positif pada lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi. Dan terakhir, gerakan konservatif. Conservative movement, yaitu gerakan yang berusaha menjaga agar masyarakat tidak berubah. Individu-individu yang mendukung gerakan ini menganggap bahwa kedudukan masyarakat pada saat ini sekarang sebagai kedudukan yang paling menyenangkan. Baiklah, saya Hana Mardiah akan melanjutkan materi tentang tahapan gerakan sosial. Menurut Dawson dan Geitis tahun 1948, tahapan terjadinya gerakan sosial diantaranya yaitu yang pertama, tahap kegelisahan. Pada tahap ini terjadi ketidakpuasan akibat pergolakan sistem yang kurang baik. Tahap ini bisa meluas dan berlangsung selama beberapa tahun. Yang kedua, tahap kegusaran. Setelah perhatian dipusatkan pada kondisi yang menimbulkan kegelisahan, maka terhimpunlah suatu kolektivitas. Kegelisahan yang muncul dalam kolektivitas ini digerakkan oleh para pemimpin. Yang ketiga, tahap formalisasi. Pada tahap ini tidak tampak adanya struktur formal yang terorganisir yang dilengkapi dengan hierarki petugas. Salah satu tugas penting yaitu menjelaskan ideologi gerakan kepada anggota yang telah bersatu. Sebab-sebab terjadinya ketidakpuasan, rencana aksi, dan sasaran-sasaran gerakan. Yang keempat, tahap pelembagaan. Jika gerakan tersebut berhasil menarik banyak pengikut dan dapat memenangkan dukungan publik, akhirnya akan terjadi pelembagaan. Selama tahap ini, ditetapkan suatu birokrasi dan kepemimpinan yang profesional yang disiplin mengganti figur karismatik sebelumnya. Baiklah, saya Wendy Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara partisipasi politik dan gerakan sosial. Berdasarkan pembahasan mengenai partisipasi politik dan gerakan sosial di atas, antara keduanya memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya. Intinya, partisipasi politik adalah suatu keikutsertaan yang dilakukan oleh warga negara di dalam kehidupan berpolitik. Setiap warga negara memiliki hak dan wewenang masing-masing, seperti halnya dalam mengikuti pemilu. Dalam proses ini, warga negara diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatannya, agar calon-calon wakil rakyat yang terpilih nantinya dapat bertanggung jawab dan menjalankan amanat dengan baik. Apabila hanya sedikit warga negara yang berpartisipasi dalam kegiatan politik, maka akan sangat memungkinkan untuk terjadinya kecurangan-kecurangan. Seperti sisa surat suara yang belum dicoblos, kemungkinan besar akan diisi atau dicoblos oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Hal tersebut tentunya merugikan masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya gerakan sosial yang menyatakan bahwa adanya ketidaksetujuan yang menuntut adanya perubahan di dalam pemerintahan. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.